Los Galacticos menunjukkan penampilan yang sangat baik ketika bertanding melawan AS Monaco pada pertandingan ke-7 Liga Champions musim ini dengan meraih kemenangan besar 6-1 di Stadion Santiago Bernabeu. Hasil ini sangat penting bagi Los Blancos, bukan hanya karena pengaruhnya terhadap posisi mereka di klasemen, tetapi juga karena terjadi di saat klub sedang menghadapi tekanan setelah mengganti pelatih. Bermain di depan para pendukung mereka, Real Madrid menunjukkan permainan yang agresif sejak awal pertandingan dengan energi tinggi dan menyerang yang langsung menekan pertahanan lawan. Cara bermain ini terbukti berhasil ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Kylian Mbappe mencetak gol pembuka dengan penyelesaian yang tepat di depan kotak penalti setelah memanfaatkan kerjasama yang bagus antara Federico Valverde dan Franco Mastantuono. Gol cepat ini memberi semangat besar bagi tim tuan rumah dan mengubah alur pertandingan. Setelah gol pertama, Real Madrid terus menguasai permainan dengan penguasaan bola yang baik dan pergerakan antar pemain yang lancar. Walaupun begitu, AS Monaco sempat mencoba untuk merespons dengan beberapa peluang yang berbahaya. Folarin Balogun dan Alexander Golovin berusaha menemukan celah di pertahanan Real Madrid. Sementara itu, Ansu Fati hampir menyamakan skor pada menit ke-19. Namun, tendangannya masih meleset jauh. Kegagalan untuk memanfaatkan peluang ini menjadi kerugian besar bagi tim tamu karena Real Madrid lagi-lagi memperlihatkan kemampuan yang sangat baik dalam menyerang. Pada menit ke-26, Vinicius Junior memberikan umpan dari sisi kiri yang diterima oleh Kylian Mbappe dengan sontekan untuk mencetak gol keduanya dan membawa Real Madrid unggul 2-0. Tertinggal 2 gol tidak membuat AS Monaco kehilangan semangat, mereka masih berusaha untuk menekan dan mencari peluang. Salah satu usaha mereka adalah tembakan jarak jauh dari Jordan Teze pada menit ke-31 yang hanya membentur tiang gawang. Usaha lain muncul dari Magnus Akli beberapa menit setelahnya, tetapi berhasil ditangkap oleh Thibaut Courtois yang tampil sangat baik di gawang. Sampai babak pertama selesai, Real Madrid bisa mempertahankan keunggulan 2 gol berkat disiplin dalam bertahan dan efektivitas serangan balik yang mereka tunjukkan. Memasuki babak kedua, Real Madrid tetap menjaga tempo permainan yang tinggi dan tidak menurunkan tekanan. Peralihan cepat dari tengah ke depan menjadi senjata utama dengan Vinicius kembali bertindak sebagai penggerak serangan. Strategi ini berhasil pada menit ke-51 ketika Franco Mastantuono mencetak gol ketiga lewat sontekan kaki kanan setelah mendapatkan umpan yang bagus dari Vinicius Junior. Keunggulan 3 gol membuat Real Madrid semakin bebas mengendalikan permainan. Di sisi lain, AS Monaco tampak kesulitan menghadapi tekanan. Hanya 4 menit kemudian, gawang AS Monaco kembali kebobolan karena kesalahan pertahanan mereka sendiri. Umpan tarik dari Vinicius Junior yang berbahaya tidak ditangkap dengan baik oleh Thilo Kehrer dan justru berakhir dengan gol bunuh diri. Skor menjadi 4-0, semakin menunjukkan bahwa Real Madrid benar-benar menguasai pertandingan ini. Setelah berkontribusi pada gol-gol sebelumnya, Vinicius akhirnya mencetak gol sendiri pada menit ke-63. Gol tersebut dimulai ketika Arda Güler berhasil merebut bola di area lawan dan memberikan umpan kepada Vinicius, yang kemudian menembak keras ke sudut kiri atas gawang yang tidak bisa dijangkau kiper Monaco. Gol ini membuktikan kualitas Vinicius, terutama setelah sebelumnya ia sempat mendapatkan kritik dari beberapa penggemar dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Dalam keadaan tertinggal jauh, AS Monaco berusaha bangkit untuk sekadar memperkecil kekalahan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-72 saat Jordan Teze mencetak gol hiburan dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Meski gol ini sedikit meningkatkan semangat tim tamu, Real Madrid tetap bermain fokus dan tidak memberi kesempatan kepada Monaco untuk bermain lebih. Dominasi tim tuan rumah muncul kembali di akhir pertandingan saat Jude Bellingham mencetak gol ke-6 pada menit ke-80. Gol ini terjadi karena umpan cemerlang dari Valverde yang kemudian diselesaikan oleh Bellingham dengan tenang dan sangat baik setelah sukses melewati penjaga gawang lawan. Sampai peluit akhir berbunyi, skor 6-1 tetap tidak berubah dan memastikan Real Madrid mendapatkan 3 poin yang sangat penting. Kemenangan besar ini membuat Los Blancos pindah ke posisi kedua di klasemen sementara Liga Champions dan membuka peluang besar untuk masuk ke babak 16 besar tanpa harus melalui playoff. Lebih dari sekadar hasil, pertandingan ini membantu mengurangi tekanan bagi tim dan para penggemar Real Madrid. Setelah masa sulit menyusul pemecatan Xabi Alonso, pelatih baru Alvaro Arbeloa menyatakan kepuasannya terhadap sikap dan mentalitas para pemain yang dianggapnya cepat memahami instruksi dan menunjukkan ciri khas permainan Madrid di lapangan.
Ia juga menekankan betapa pentingnya dukungan penuh dari para pendukung agar tim bisa terus tumbuh tanpa terasa beban dari ejekan seperti yang pernah terjadi di beberapa pertandingan domestik sebelumnya. Secara keseluruhan, kemenangan melawan AS Monaco adalah tanda kebangkitan Real Madrid dan juga awal yang baik bagi pelatih Arbeloa. Kombinasi pemain senior dan bakat muda seperti Mastantuono dan Arda Güler menunjukkan potensi besar yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Jika penampilan dan konsistensi ini bisa dipertahankan, Real Madrid bukan hanya memiliki peluang besar untuk melaju jauh di Liga Champions musim ini, tetapi juga bisa mengukuhkan kembali posisi mereka sebagai salah satu kekuatan utama dalam sepak bola Eropa.